Bapak dan Ibu yang memasuki usia senja, pernahkah terasa bahwa semakin tua kita semakin mudah lelah bukan karena fisik, tetapi karena hati? Di usia 65 tahun ke atas, luka batin kecil bisa terasa seperti beban besar. Kita datang bertamu dengan niat baik, pulang justru membawa kecemasan, rasa minder, atau komentar yang menusuk. Di tahap hidup ini, menjaga ketenangan bukan lagi pilihan tapi kebutuhan. Hidup bukan lagi tentang membuktikan diri, tetapi menjaga jiwa agar tetap damai. Sebelum kita lanjut, coba jawab dalam hati, Bapak dan Ibu sekarang tinggal di mana? Di Aceh yang penuh sejarah, Medan yang ramai, Jakarta yang tak pernah tidur, Surabaya yang penuh semangat, atau Bandung dan Yogyakarta yang adem. Mungkin Papua yang penuh keramahan, atau justru tinggal di kota kecil penuh kenangan masa muda, atau bahkan tinggal di luar negeri bersama keluarga. Dari manapun asalnya, perjalanan hidup kita berbeda-beda. Tapi satu hal sama, di usia ini kita ingin dihargai apa adanya, bukan dibanding-bandingkan. Namun kenyataannya kita sering datang ke rumah orang hanya karena sungkan. Merasa tidak enak menolak undangan, padahal sepulangnya hati remuk. Kita memaksakan senyum agar dianggap baik, sementara batin kita seperti dipukul perlahan. Silaturahmi memang penting, tapi bukan berarti kita harus membiarkan diri terus disakiti atas nama kebaikan. Izinkan saya berbagi cerita ringan. Ada seorang ibu bernama Makrina. Hampir setiap minggu ia mengunjungi kerabatnya. Awalnya ia merasa itu bentuk kebaikan, namun setiap pulang ia menangis diam-diam. Ada saja ucapan seperti, cucumu kok jarang nengok, atau sudah tua masih saja sendirian. Meski terdengar santai, kata-kata itu menggerogoti hatinya. Sampai akhirnya ia berhenti memaksa diri, memilih fokus pada pengajian, merawat bunga, dan berkumpul dengan teman sebaya. Sejak itu hidupnya terasa lebih tenang dan ia bisa tidur tanpa beban pikiran. Bapak dan Ibu, belajar mencintai diri di usia senja bukan berarti menjauh dengan kasar, melainkan menjaga jarak dengan lembut. Kita tidak harus hadir di semua acara, tidak perlu selalu mengorbankan kenyamanan demi penilaian orang. Kita berhak memilih lingkungan yang menenangkan, bukan yang merendahkan harga diri. Karena itu, dalam pembahasan ini kita akan mengetahui 4 jenis orang yang sebaiknya dijauhi setelah usia 65 tahun. Bukan karena kita sombong, tetapi karena hidup terlalu singkat untuk dikelilingi orang yang hanya menambah luka batin. Di segmen berikut, kita mulai dari tipe pertama. Mereka yang suka meremehkan dan membuat kita merasa kecil. Bapak dan Ibu, tipe pertama yang perlu kita jaga jaraknya di usia senja adalah orang yang suka meremehkan dan merendahkan martabat kita, baik lewat ucapan, sikap, maupun candaan. Orang seperti ini mungkin tidak sadar bahwa kata-katanya menusuk, atau malah memang sengaja melukai. Bagi sebagian orang, ucapan itu terlihat seperti candaan biasa. Namun bagi hati yang semakin sensitif karena usia, kata-kata kecil bisa menjadi luka besar. Kita tidak lagi punya energi untuk memikul beban batin seperti itu. Pernahkah Bapak dan Ibu datang ke rumah seseorang, lalu disambut dengan kalimat seperti, "Masih kuat datang sendiri? Hebat juga ya, padahal sudah tua." Atau, "Hidupmu masih begini saja? Anak-anakmu pada sibuk ya nggak urus." Di depan terdengar santai, tapi pulangnya membuat kita merasa tidak dihargai sebagai orang tua. Ucapan tersebut bukan sekadar kata. Ia bisa menurunkan rasa percaya diri, bahkan membuat kita mempertanyakan harga diri yang sudah kita bangun seumur hidup. Ada cerita tentang Pak Dharma, seorang pensiunan guru. Ia sering berkunjung ke rumah seorang kerabat hanya karena merasa itu kewajiban. Tapi setiap pulang, bukannya senang, ia merasa terhina. Kerabat itu sering berkata, "Dulu kamu pintar, tapi hidupmu nggak seberhasil yang lain ya." Kalimat itu membuat Pak Dharma merasa gagal. Hingga suatu hari ia memilih tidak lagi sering datang dan menghabiskan waktunya bersama komunitas baca di masjid. Sejak itu ia merasa lebih dihargai dan percaya diri. Bapak dan Ibu, orang yang meremehkan kita bisa datang dari keluarga, tetangga, atau teman lama. Mereka mungkin dekat, tapi tidak semua yang dekat membawa kebaikan. Di usia ini, kita harus lebih bijak memilih pergaulan. Lebih baik bertemu sedikit orang tapi hidup damai, daripada ramai tapi hati terasa disayat perlahan. Menjaga jarak bukan berarti putus hubungan. Kita tetap bisa sopan, tetap menghormati, tapi tidak harus membuka hati seluas dulu.
Karena ingat, kesehatan mental dan emosional sangat mempengaruhi kesehatan fisik. Tekanan batin bisa memicu darah tinggi, jantung berdebar, dan susah tidur. Jadi menjaga jarak dari orang yang merendahkan adalah bentuk ikhtiar menjaga kesehatan, bukan sikap sombong. Kita tidak lagi wajib membuktikan diri di depan siapapun. Kita hanya perlu hidup dengan tenang. Sebelum kita lanjut ke tipe berikutnya, Bapak dan Ibu boleh berbagi pengalaman di kolom komentar. Apakah pernah mendapat ucapan yang membuat hati terluka? Boleh ceritakan dengan sopan. Siapa tahu pengalaman Bapak Ibu bisa menguatkan sesama lansia. Bapak dan Ibu yang bijaksana, satu hal yang sering terlupakan adalah bahwa perkataan orang lain bisa menempel lebih lama dibanding rasa sakit fisik. Di masa muda, kita mungkin masih kuat menahan ejekan, masih mampu membalas dengan logika atau diam sambil menguatkan diri. Namun di usia senja, hati kita lebih lembut, pikiran lebih sensitif, dan kenangan lama lebih mudah muncul. Karena itu, ucapan yang meremehkan bukan hanya menyakitkan saat itu juga, tapi bisa membekas hingga berhari-hari, membuat kita sulit tidur, atau tiba-tiba merasa sedih tanpa sebab. Kita juga perlu menyadari bahwa tidak semua orang yang menyakitkan itu jahat. Ada yang melukai karena ketidaktahuan. Ada yang bercanda tanpa memahami kondisi psikologis lansia. Bahkan ada yang merasa dirinya lebih unggul dan menggunakan kita sebagai bahan pembanding. Namun apapun alasannya, dampaknya tetap sama. Hati kita terluka. Di usia ini kita tidak perlu mencari siapa yang salah. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga diri agar tidak terus menjadi korban. Ada kisah tentang Bu Siti, seorang janda yang tinggal bersama cucunya. Suatu hari ia datang ke arisan keluarga. Awalnya bahagia karena bisa bertemu kerabat lama. Namun salah satu saudara berkata, "Kasihan ya hidup sendiri. Kalau dulu kamu lebih pilih laki-laki yang kaya, hidupmu nggak begini." Kalimat itu membuat Bu Siti terdiam, bukan karena marah, tetapi karena kecewa. Ia pulang dengan mata bengkak. Sejak itu, ia memilih tidak lagi hadir setiap kali ada acara keluarga besar, kecuali hal yang penting. Bukan karena sombong, tapi karena ia sadar hidupnya tak harus dihakimi oleh mereka yang tidak pernah merasakan perjuangannya. Bapak dan Ibu, banyak orang tua berpikir bahwa diam dan bertahan adalah bentuk kesabaran. Namun kadang diam justru membuat luka membusuk. Menghindar bukan berarti kalah. Menghindar adalah cara bernafas. Kita tidak harus terus-menerus membiarkan diri diinjak demi menjaga hubungan. Justru hubungan yang sehat adalah hubungan yang tidak saling melukai. Jika seseorang selalu merendahkan kita, itu tanda jelas bahwa mereka bukan lingkungan yang baik untuk usia senja. Yang penting ketika kita menjauh, lakukan dengan cara terhormat. Tidak perlu membalas, tidak perlu menjelekkan, tidak perlu menutup pintu sepenuhnya. Cukup batasi pertemuan, ringankan percakapan, dan fokus berkumpul dengan mereka yang membuat hati kita pulang dalam keadaan tenang. Di usia ini, kedamaian adalah kebutuhan spiritual, bukan kemewahan tambahan. Sekarang setelah memahami tipe pertama, kita lanjut ke tipe kedua yang tidak kalah penting. Orang yang hanya hadir saat butuh kita, tetapi menghilang saat kita membutuhkan mereka. Tipe ini sering tampak baik di awal, tetapi perlahan membuat kita merasa digunakan dan tidak berarti. Bapak dan Ibu yang bijaksana, tipe kedua yang perlu dijauhi di usia 65 tahun ke atas, adalah orang yang hanya datang saat butuh, lalu menghilang ketika kita membutuhkan. Mereka datang dengan senyum ramah, tutur kata lembut, bahkan terlihat perhatian. Tapi jika diperhatikan, kehadiran mereka selalu punya kepentingan. Saat kita sedang sakit, mereka hilang. Saat kita butuh ditemani, mereka sibuk. Saat kita membutuhkan bantuan, mereka tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Orang seperti ini tidak hadir karena cinta, melainkan karena manfaat. Di usia muda kita mungkin bisa memaklumi. Kita masih kuat bekerja, masih mampu memberi, masih punya energi untuk membantu walaupun tak dibalas. Namun di usia senja, kemampuan fisik dan mental sudah tidak seperti dulu. Kita tidak bisa lagi menjadi bahu yang siap dipakai siapapun tanpa ada dukungan balik. Kita butuh lingkungan yang tulus, bukan hubungan sepihak yang menguras emosi dan tenaga. Ada kisah tentang Pak Rahman, seorang duda yang tinggal sendiri di kampung. Ia punya teman lama yang sering datang bertamu. Setiap datang, selalu ada permintaan, pinjam uang, titip barang, minta bantuan mengurus sesuatu.
Pak Rahman selalu membantu karena merasa tidak enak menolak. Namun suatu hari ia jatuh sakit dan butuh diantar ke puskesmas. Ia menelpon temannya itu tapi tidak diangkat. Bahkan setelah sembuh pun, temannya baru datang lagi saat butuh uang. Saat itu Pak Rahman paham, ia bukan teman, ia hanya tempat singgah ketika ada keperluan. Bapak dan Ibu, kita harus belajar membedakan mana hubungan yang saling menguatkan dan mana hubungan yang hanya menggunakan. Hubungan yang tidak tulus bisa membuat kita merasa tidak berharga, seolah keberadaan kita hanya penting ketika ada sesuatu yang bisa diberikan. Padahal kita berhak dicintai dan dihargai meskipun kita tidak bisa memberi apa-apa lagi. Di usia ini, penghargaan batin jauh lebih penting dibanding pujian palsu. Menjauh tidak harus keras. Kita bisa mulai dengan mengurangi keterlibatan, tidak langsung menyanggupi permintaan, menunda jawaban, atau menjawab dengan lembut, "Maaf, saya tidak bisa bantu sekarang." Tidak perlu merasa bersalah, karena sayangnya, orang yang hanya datang untuk meminta jarang merasa bersalah ketika meninggalkan kita. Jadi kita yang harus menjaga diri agar tidak terluka. Sebelum kita masuk ke tipe berikutnya, Bapak dan Ibu boleh berbagi pengalaman di kolom komentar. Pernahkah Bapak Ibu bertemu orang yang dekat hanya saat butuh? Cerita Bapak dan Ibu bisa jadi pelajaran untuk yang lain. Bapak dan Ibu yang dirahmati dengan pengalaman panjang kehidupan, hubungan sepihak bukan hanya melelahkan, tapi bisa membuat kita kehilangan rasa percaya diri. Ketika seseorang hanya hadir saat membutuhkan lalu pergi saat kita sedang rapuh, kita perlahan belajar bahwa keberadaan kita hanya berarti jika ada sesuatu yang bisa diberikan. Padahal, di usia senja, nilai diri kita bukan lagi diukur dari apa yang kita hasilkan, tetapi dari perjalanan panjang yang sudah kita jalani dengan penuh pengorbanan. Seringkali orang seperti ini pandai bertingkah manis di awal. Mereka hadir membawa cerita sedih, meminta bantuan dengan nada memelas, atau memuji kita agar merasa dibutuhkan. Tapi begitu urusan selesai mereka kembali pergi. Yang lebih menyakitkan, mereka tidak menyadari bahwa kedatangan mereka bisa menguras tenaga fisik dan mental kita. Kita mendoakan, kita memikirkan, kita memberi perhatian, tapi tidak pernah dianggap sebagai manusia yang juga punya kebutuhan. Ada cerita tentang Bu Aminah, seorang lansia yang tinggal bersama adiknya. Setiap kali saudaranya butuh uang, Bu Aminah menjadi tempat pertama yang dihubungi. Namun ketika Bu Aminah ingin ditemani ke rumah sakit, saudaranya berkata sibuk. Ketika ia hanya ingin ditemani minum teh sore, tidak ada yang datang. Lama-lama Bu Aminah sadar, hubungan itu bukan lagi kasih sayang tetapi ketergantungan sepihak. Sejak ia menjaga jarak, ia mulai punya waktu untuk dirinya sendiri, berlatih hafalan surat pendek, merajut tas kecil, dan berkumpul dengan sahabat lama yang tulus. Hatinya lebih ringan. Bapak dan Ibu, kita bukan tempat penampungan masalah orang lain. Kita boleh membantu, tapi bukan kewajiban untuk selalu ada ketika orang lain membutuhkan. Apalagi jika keberadaan kita tidak pernah dihargai. Kita tidak perlu menjauh dengan marah. Cukup dengan memperjelas batas. Hanya hadir ketika mampu, tidak memberi di luar kemampuan, dan menjaga energi untuk hal yang benar-benar bermakna. Yang lebih penting, kita harus menyadari bahwa hidup di usia senja bukan hanya tentang siapa yang datang, tetapi juga siapa yang membuat kita merasa damai untuk bersama. Teman yang datang hanya saat butuh bukan hanya melelahkan, tapi juga bisa membawa dampak psikologis, membuat kita merasa tidak cukup, tidak berharga, atau merasa sendirian di dunia ini. Padahal masih banyak orang yang mencintai kita dengan tulus, mereka hanya menunggu kita membuka ruang untuk mereka. Sekarang setelah memahami tipe kedua, kita masuk pada tipe ketiga yang tak kalah menyakitkan. Orang yang suka membandingkan hidup kita dengan orang lain dan membuat kita merasa gagal, padahal kita sudah berjuang seumur hidup. Bapak dan Ibu yang bijaksana, tipe ketiga yang sebaiknya dijauhi di usia senja adalah orang yang selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Mereka mungkin tidak bermaksud jahat, tapi kebiasaan membandingkan bisa mengikis rasa syukur, membuat kita merasa gagal, dan menciptakan luka batin yang sulit sembuh. Di usia ini, kita bukan lagi butuh penilaian tapi penghargaan. Bukan kritik tapi pengertian. Kita sudah menjalani hidup dengan berbagai suka dan duka, dan setiap perjalanan punya cerita yang tak bisa dibandingkan.
Pernahkah Bapak dan Ibu mendengar ucapan seperti, "Lihat tuh temanmu, anak-anaknya sukses semua." Atau, "Harusnya dulu kamu lebih pintar memilih, pasti hidupmu nggak begini." Atau, "Rumahmu kecil ya, beda dengan keluarga si A." Sekilas terdengar biasa, tapi kalimat seperti itu bisa menusuk sangat dalam. Membandingkan bukan hanya merendahkan, tetapi juga menghapus proses panjang yang sudah kita lalui. Orang hanya melihat hasil, mereka tidak melihat air mata, pengorbanan dan perjuangan yang kita lakukan bertahun-tahun. Ada sebuah kisah tentang Pak Sadar. Ia hidup sederhana, tinggal di rumah kecil bersama istrinya. Suatu hari keluarga jauh datang bertamu dan berkata sambil tersenyum, "Pak, rumahmu kecil ya, tapi nggak apa. Yang penting bahagia." Sekilas terdengar memuji, tapi nada perbandingannya membuat hati Pak Sadar menciut. Setelah tamu pulang, ia duduk lama di ruang tamu yang sepi, merasa seolah semua perjuangannya sia-sia. Padahal, rumah kecil itu dibangun dari hasil kerja kerasnya bertahun-tahun sebagai buruh harian, dan setiap sudut rumah menyimpan doa dan peluh. Bapak dan Ibu, hidup bukan perlombaan. Tidak semua orang punya jalan yang sama. Ada yang rezekinya luas, ada yang diuji dengan perjuangan panjang. Yang penting bukan seberapa megah hasilnya, tetapi seberapa tulus kita menjalani. Di usia ini, yang kita butuhkan bukan orang yang membuat kita merasa kalah, tetapi yang membuat kita merasa diterima apa adanya. Bahkan jika hidup sederhana, hati bisa tetap kaya jika diisi rasa syukur. Jika ada orang yang suka membandingkan dan membuat kita merasa gagal, tidak perlu konfrontasi. Cukup batasi interaksi, alihkan pembicaraan, atau jawab dengan lembut. Yang penting saya tenang dan bersyukur. Karena ketika kita berhenti membiarkan perbandingan masuk ke hati, kita sedang menjaga diri dari luka batin yang tak perlu. Bapak dan Ibu kalau berkenan boleh ceritakan di komentar, pernahkah Bapak Ibu dibandingkan sehingga merasa sedih atau rendah diri? Cerita Bapak Ibu mungkin bisa menguatkan banyak orang lain yang memiliki pengalaman serupa. Bapak dan Ibu yang baik hatinya, ketika seseorang terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain, pelan-pelan kita mulai meragukan diri sendiri. Kita mulai bertanya, apa benar aku kurang usaha? Apa aku tidak cukup sebagai orang tua? Padahal, jika melihat ke belakang, kita telah melakukan yang terbaik dengan kemampuan yang Allah beri pada waktu itu. Tidak ada yang tahu betapa kerasnya kita bekerja, betapa beratnya mengambil keputusan, dan berapa banyak hal yang kita korbankan demi keluarga. Maka tidak adil jika hidup kita dihakimi hanya dari hasil akhirnya. Masalahnya orang yang suka membandingkan sering tidak melihat sisi manusia dalam hidup kita. Mereka tidak tahu bagaimana kita menahan lapar demi menyekolahkan anak, bagaimana kita tetap kuat meskipun rumah tangga penuh ujian, atau bagaimana kita rela kehilangan kesempatan demi merawat orang tua. Mereka hanya melihat hasil, bukan perjuangan. Di usia senja, kita tak lagi harus mendengar komentar seperti itu. Kita berhak hidup damai, tanpa tekanan harus terlihat sempurna. Ada kisah tentang Mbah Tarmi yang tinggal di kampung kecil. Ia memiliki 3 anak yang hidup sederhana. Suatu hari tetangganya berkata, "Anak-anakmu kok biasa-biasa saja ya, padahal kamu dulu pintar." Kata biasa-biasa saja itu menghantam hatinya. Ia pulang ke rumah dan menangis diam-diam. Namun cucunya datang dan memeluk sambil berkata, "Mbah hebat, tanpa mbah kami nggak ada." Saat itu ia tersadar, penghargaan yang tulus tidak selalu datang dari dunia luar, kadang justru dari orang terdekat yang benar-benar mengerti perjuangan kita. Bapak dan Ibu, rasa minder bukan datang dari keadaan tapi dari sudut pandang. Kita bisa tinggal di rumah kecil tapi hatinya lapang. Kita bisa hidup sederhana tapi penuh syukur. Nilai hidup tidak bisa ditakar dengan materi, jabatan anak, atau seberapa besar rumah. Nilai hidup diukur dari seberapa tulus kita menjalani waktu yang Allah berikan. Jadi jika ada orang yang membuat kita merasa rendah dengan perbandingan-perbandingan itu, menjauhlah dengan terhormat. Fokus pada mereka yang memberi ketenangan, bukan rasa kalah. Yang perlu diingat, orang yang suka membandingkan seringkali tidak hanya membuat kita merasa kurang, tapi juga bisa memicu rasa iri dan kecewa dalam diri. Itu berbahaya. Karena jika hati kita dipenuhi rasa iri, kita justru kehilangan nikmat yang ada di depan mata. Maka menjaga jarak bukan hanya untuk melindungi diri dari ucapan mereka,
tapi juga melindungi hati dari penyakit batin yang muncul akibat perbandingan. Sekarang kita masuk ke tipe keempat, yang paling sulit dikenali, karena mereka terlihat manis di depan tetapi menyakiti di belakang. Orang bermuka dua, yang tampaknya peduli, namun diam-diam menyebarkan keburukan tentang kita. Bapak dan Ibu yang bijaksana, tipe keempat ini seringkali yang paling berbahaya, orang bermuka dua. Di depan kita mereka hangat, tersenyum, penuh pujian dan seolah peduli. Namun setelah kita pergi, mereka mulai bercerita ke orang lain, membalikan fakta, menyebarkan aib, atau membuat kita terlihat buruk di mata orang lain. Kehadiran mereka membuat kita bingung, karena sikapnya tidak konsisten. Manis saat bertemu, tapi melukai saat kita tidak ada. Orang seperti ini membuat kita sulit mempercayai siapapun. Kita pulang merasa baik-baik saja, tetapi beberapa hari kemudian mendengar kabar bahwa cerita pribadi kita tersebar atau ucapan kita diputar sedemikian rupa. Mereka tidak menyerang secara langsung, tetapi lewat pembicaraan di belakang. Dampaknya sangat besar bagi lansia, rasa malu, rasa tidak aman, dan pikiran berulang yang membuat tidur tidak nyenyak. Di usia ini, ketenangan hati jauh lebih penting dibanding menjaga hubungan dengan orang yang hanya memakai senyum sebagai topeng. Ada kisah tentang Uwak Joni, seorang lansia yang tinggal di komplek perumahan. Ada tetangga yang selalu datang berkunjung dengan membawa buah tangan, seolah perhatian. Mereka berbincang lama, dan Uwak Joni bercerita banyak hal tentang kehidupannya. Namun suatu hari ia mendengar bahwa tetangga itu menyebarkan kabar bahwa anak-anaknya jarang menjenguk dan bahwa ia disia-siakan. Padahal informasi itu tidak benar. Sejak saat itu, ia memilih membatasi tamu dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama tetangga lain yang benar-benar tulus. Bapak dan Ibu, orang bermuka dua terkadang sulit dikenali karena mereka menggunakan kebaikan sebagai pintu masuk. Tapi tubuh dan hati kita biasanya memberi tanda. Setelah bertemu mereka, kita merasa gelisah, tidak nyaman, atau merasa diremehkan tanpa alasan. Jika itu terjadi, jangan abaikan. Itu adalah cara hati memberi peringatan bahwa lingkungan tersebut tidak sehat untuk jiwa kita. Di usia senja, kita tidak perlu membuka diri selebar dulu. Lebih baik menjaga privasi dan menyimpan cerita pribadi hanya untuk orang yang benar-benar aman. Menjauhi orang bermuka dua bukan berarti memutus hubungan secara kasar. Kita tetap bisa menyapa sopan, tetap ramah, namun tanpa memberikan akses ke hal-hal pribadi. Cukup batasi percakapan pada hal umum, dan jangan jadikan mereka tempat berbagi kepercayaan. Hati yang tenang lahir dari kemampuan memilih dengan siapa kita berbagi cerita. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, Bapak dan Ibu boleh berbagi pengalaman di komentar. Pernahkah bertemu orang yang terlihat baik tapi justru melukai dari belakang? Siapa tahu cerita Bapak dan Ibu bisa jadi pelajaran bagi banyak orang lain. Bapak dan Ibu yang lembut hatinya, kehadiran orang bermuka dua sering membuat kita ragu pada diri sendiri. Kita mulai bertanya, apa aku terlalu terbuka? Apa aku salah bicara? Padahal kesalahan bukan pada kejujuran kita, tetapi pada siapa kita menitipkan cerita. Di usia ini, kita tidak harus menjelaskan segala hal kepada semua orang. Ada kalanya menjaga sebagian cerita untuk diri sendiri adalah bentuk perlindungan, bukan rahasia. Karena sekali kita mempercayakan hidup pada orang yang salah, luka batin bisa bertahan sangat lama. Yang membuat tipe ini berbahaya adalah mereka jarang terlihat bermusuhan. Mereka hadir sebagai teman, bahkan tampak peduli. Bapak dan Ibu mungkin pernah merasakan, seseorang datang membawa oleh-oleh, mendengarkan cerita kita, lalu menyebarkannya ke lingkungan sekitar. Mereka tidak menyerang secara terang-terangan, tetapi mempengaruhi cara orang lain melihat kita. Ucapan yang seharusnya menjadi curahan hati berubah menjadi bahan pembicaraan. Akhirnya, kita merasa malu, sungkan, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Ada kisah tentang Mbak Yuni, seorang lansia yang masih aktif di kegiatan RT. Ia bercerita pada tetangga dekat tentang kondisi kesehatannya yang menurun dan kebutuhan untuk lebih banyak istirahat. Beberapa hari kemudian, ia mendengar bahwa gosip beredar bahwa ia sudah terlalu tua untuk beraktivitas dan tidak mampu lagi mengurus dirinya sendiri, padahal ia hanya butuh waktu untuk pulih. Sejak saat itu, ia memutuskan berbagi cerita hanya kepada satu sahabat lama yang benar-benar bisa dipercaya. Ia tetap mengikuti kegiatan sosial,
tetapi lebih selektif dalam berbicara. Hidupnya terasa lebih aman dan tenang. Bapak dan Ibu, kita tidak bisa mengubah tabiat orang yang senang menyebarkan cerita. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga batas. Kita berhak menutup pintu kepada orang yang tidak menjaga amanah pembicaraan. Kita berhak menolak percakapan yang menjurus pada gosip. Dan kita berhak menjauh dari lingkungan yang membuat kita kehilangan rasa percaya diri. Usia senja seharusnya menjadi masa pulang, bukan masa terus-menerus disakiti oleh orang yang kita percaya. Yang perlu diingat, menjauh dari orang bermuka dua bukan berarti mengubah hati menjadi keras. Kita tetap bisa mendoakan mereka, tetap sopan, tetap tersenyum, namun tidak lagi menyerahkan bagian terdalam dari hidup kita pada mereka. Karena hati ini sudah melalui banyak badai. Tak semua orang berhak masuk ke ruang itu lagi. Setelah memahami 4 tipe orang berbahaya di usia senja, kita akan masuk ke segmen terakhir yang akan merangkum pembahasan dan memberikan panduan bagaimana menjaga diri, memilih lingkungan yang baik, dan menjalani hari tua dengan ketenangan. Segmen terakhir ini akan menjadi penutup sekaligus pengingat untuk mencintai diri tanpa merasa bersalah. Bapak dan Ibu yang penuh hikmah, setelah melalui perjalanan panjang pembahasan ini, kita memahami satu hal penting. Di usia senja, kesehatan batin sama berharganya dengan kesehatan fisik. Hidup tidak lagi tentang memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi tentang menjaga diri agar tetap damai hingga akhir usia. Kita telah membahas 4 tipe orang yang sebaiknya dijauhi demi ketenangan hati. Mereka yang meremehkan, mereka yang hanya datang saat butuh, mereka yang suka membandingkan hidup kita, dan mereka yang bermuka dua. Masing-masing membawa luka yang berbeda, tapi semuanya bisa meninggalkan jejak berat jika kita tidak menjaga jarak dengan bijak. Di usia 65 tahun ke atas, kita tidak sedang belajar menjadi kuat seperti masa muda. Kita belajar menjadi damai, belajar menerima, dan belajar memilih mana hubungan yang membawa cahaya dan mana yang membawa gelap. Menjauh bukan berarti membenci, tapi melindungi diri. Mendoakan dari jauh bukan berarti memutus hubungan, tapi menjaga hati agar tidak kembali terluka. Kita bisa tetap ramah, tetap santun, tetap menjaga silaturahmi, tetapi dengan batas yang jelas. Ada satu pelajaran besar dari banyak kisah para lansia yang saya ceritakan tadi. Kita tidak selalu bisa memilih siapa yang hadir dalam hidup kita, tapi kita bisa memilih siapa yang tinggal di hati kita. Kehidupan terlalu singkat untuk diserahkan kepada orang yang tidak menghargai kita. Masih banyak orang baik, teman lama, tetangga tulus, anak atau cucu yang mencintai kita sepenuh hati, meski tidak selalu hadir setiap waktu. Mari fokus pada mereka yang membawa ketenangan. Bapak dan Ibu jangan pernah merasa bersalah karena mulai mencintai diri sendiri. Kita telah menghabiskan sebagian besar hidup untuk memberi, melayani, berkorban, dan menjadi sandaran bagi banyak orang. Kini saatnya menjadi lembut pada diri sendiri. Tidur lebih nyenyak, lebih banyak bersyukur, menikmati matahari pagi, dan berkumpul dengan orang-orang yang membuat kita pulang dengan senyum, bukan tangis. Hidup damai adalah hak, bukan hadiah. Sebelum video ini selesai, Bapak dan Ibu boleh meninggalkan komentar. Di usia ini, siapa orang yang paling memberi ketenangan dalam hidup Anda? Semoga komentar Bapak Ibu bisa jadi kekuatan dan inspirasi untuk sahabat lansia lainnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga pembahasan ini membawa manfaat dan membuka jalan menuju hidup yang lebih tenang. Jika Bapak dan Ibu merasa isi video ini bermanfaat, silakan dukung channel Kesehatan Lansia TV dengan cara tinggalkan komentar, bagikan kepada teman seusia, dan tetap ikuti video-video selanjutnya. Kita bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Semoga hidup kita selalu diberi ketenangan dan rahmat Allah.